Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa dan calon pendidik yang berbahagia, pada kesempatan hari ini kita akan lanjutkan kembali materi kita dari buku Teaching Children Science. Kita akan masuki di Inquiry Process Skills. Dan bagian ini merupakan satu penjelasan tentang keterampilan proses yang nanti akan kita gunakan ketika kita menggunakan model-model yang kemarin sempat kita sampaikan, model deskriptif, model explanatory, dan model eksperimental. Kita akan mulai dari model deskriptif. Keterampilan proses yang digunakan dalam model deskriptif. Ada beberapa keterampilan proses yang kita akan gunakan dalam model deskriptif, yaitu observing, kemudian mengamati atau menggunakan hubungan ruang waktu, kemudian menggunakan angka-angka, dan questioning atau mengajukan pertanyaan. Kemudian selain itu juga kita pakai classifying atau mengklasifikasi, mengukur, dan mengkomunikasikan atau berkomunikasi. Secara ringkas, mengamati itu merupakan suatu keterampilan untuk menggunakan indera kita, senses, indera-indera kita untuk memperoleh informasi atau data tentang benda-benda dan peristiwa-peristiwa. Dan ini merupakan keterampilan yang paling mendasar dari keterampilan proses IPA. Yeah. Pengamat yang biasa saja, casual observer, pengamatan yang biasa saja. Yeah. Casual observations spark almost every inquiry we make about our environment. Organized observation form the basis for more structured investigation. Ya, pengamatan yang terorganisasi, demikian yang dimaksudkan, itu akan dapat menjadikan satu basis atau satu dasar bagi penyelidikan yang terstruktur. Ya. Sementara pengamatan yang casual, ya, yang sering kita lakukan sehari-hari, ya, hanya sekedar satu, sebenarnya itu merupakan satu pengamatan yang mendasari, yang merupakan satu perwujudan rasa ingin tahu, ya, terhadap lingkungan kita. Nah, sementara kalau pengamatan itu kita lakukan secara terorganisasi, maka itu akan menjadi basis dasar dari penyelidikan yang terstruktur. Memperoleh satu kemampuan untuk membuat satu pengamatan yang cermat, ya, untuk melakukan pengamatan yang cermat akan menciptakan satu dasar untuk membuat satu inferensi atau hipotesis yang dapat dites lebih jauh menggunakan observasi-observasi. Iya, seperti itu. Kemudian contohnya Anda mungkin bisa menantang anak-anak UAV
activities to challenge children to identify animals that can do all three. Walks, swims, flies. Di sana. Misalnya apa? Bebek. Bebek itu bisa renang, bisa jalan atau terbang. Ya. Jadi siswa diminta untuk mengidentifikasi, mengamati, kemudian mengenali apa yang bisa dilakukan oleh hewan di 3 hal itu. Ya. Rincinya sebagaimana yang ada di dalam video lain yang pernah saya unggah terkait dengan keterampilan proses dasar. Ya. Untuk selanjutnya, using space or time relationships, menggunakan hubungan ruang dan waktu. Penjelasannya, penulis mengatakan bahwa semua benda-benda itu menempati satu ruang, satu tempat di dalam ruang. Keterampilan inquiry yang kita gunakan kali ini, yaitu menggunakan ruang dan waktu, melibatkan satu kemampuan mendeskripsikan arah, susunan spasial, keruangan, kemudian gerakan dan kelajuan, simetri, dan laju perubahan. Ya, laju perubahan. Misalnya menggunakan, contohnya simetri pada buah. Ya. Kita bagi buah itu menjadi 2 rata, kemudian yang salah satu kita berikan, tampakkan kepada anak, lalu minta anak untuk menggambar sebelahnya. Ya. Itu contoh, ya, kemampuan melihat hubungan ruang dan waktu. Kemudian yang selanjutnya adalah menggunakan angka-angka. Ya. Kita membutuhkan angka-angka untuk memanipulasi pengukuran, ya, mengurutkan benda-benda atau mengklasifikasikan benda-benda. Ini terutama pada pembelajaran matematika. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah mengklasifikasi. Ya. Klasifikasi ini kita gunakan untuk menata benda-benda atau peristiwa-peristiwa menurut karakteristiknya agar teratur. Bisa berkenaan dengan persamaan, perbedaan, atau hubungan antara keduanya. Similarities, differences, atau interrelationships, ya, antara benda-benda atau peristiwa tersebut. Sehingga kita bisa kelompokkan. Kemudian yang selanjutnya adalah measuring atau mengukur. Di sini dikatakan kalau measuring itu merupakan cara pengamatan itu dikuantifikasi. Jadi apa yang kita amati kemudian kita kuantifikasi, bisa berkenaan dengan panjang, luas, volume, massa, suhu, gaya, dan seterusnya, yang itu kita ungkapkan dengan angka-angka. Dan yang terakhir adalah mengkomunikasikan. Ya. Ini merupakan sangat esensial keterampilan ini. Dan kita berkomunikasi bisa menggunakan orally, mulut, lisan, atau kata-kata tertulis, ya, written words. Ya, misalkan diagram, peta, grafik. Ya. Persamaan matematis itu cara paling sederhana dari bahasa matematika, atau demonstrasi visual. Ya. Nah, itu keterampilan proses yang kita gunakan dalam descriptive models. Sementara
untuk explanatory model kita menggunakan dua keterampilan, yaitu inferring dan hypothesizing. Ya. Menginferensi itu menggunakan logika untuk membuat asumsi-asumsi dari apa yang kita amati, ya, dan kita tanyakan. Ya. Beda antara inferensi dan mengamati. Ya, perbedaannya saya pernah sampaikan pada satu video lain yang berkenaan dengan keterampilan proses dasar. Kemudian berhipotesis dan memprediksi. Ya, hipotesis itu merupakan satu jawaban sementara atas satu pertanyaan yang akan kita teliti. Sementara kalau prediksi itu setelah kita melakukan satu penelitian dan menemukan satu pola, maka pola itu yang kita akan gunakan untuk meramalkan apa yang akan terjadi. Sementara kalau hipotesis itu kita punya satu masalah, satu pertanyaan, kemudian kita berhipotesis, menjawab secara sementara. Ya, kira-kira apa sih jawabannya atas pertanyaan kita. Setelah terjawab, kemudian kita gunakan hasil itu untuk memprediksi. Ya, itu bedanya antara hipotesis dengan prediksi. Yang terakhir, model yang terakhir adalah model eksperimental. Kita pakai beberapa keterampilan proses di sini, yaitu memprediksi, kemudian mengidentifikasi variabel, dan mendesain eksperimen, designing experimental controls, ya, mendesain eksperimen, ya, eksperimen yang di sana dapat kita kontrol variabel-variabelnya, ya. Predicting itu tadi saya sampaikan berkenaan dengan meramalkan pengamatan yang specific forecast of a future observation or event. Ya, ramalan yang spesifik atas apa yang akan teramati pada masa yang akan datang. Ya. Prediksi ini berdasarkan atas pengamatan, pengukuran, inferensi tentang hubungan-hubungan antara variabel-variabel yang teramati. Iya, seperti itu. Ya, itu prediksi. Kalau prediksi itu tidak didasarkan atas pengamatan, maka hanya sebuah terkaan, ya. Dan nggak masuk akal. Misalkan tentang ramalan nasib seseorang pakai tanggal lahir, ya, pakai bintangnya apa, ya, Cancer, Pisces, Sagittarius, kemudian diramal. Nah, itu nggak masuk akal. Iya. Beda dengan ramalan cuaca, ya, itu masuk akal. Iya. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi variabel. Ya, ada 3 macam variabel, yaitu variabel bebas, kemudian variabel terikat, dan variabel kontrol. Iya. Variabel terikat, misalnya kita akan mengidentifikasi pengaruh 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 jenis bahan bakar terhadap jarak tempuh. Ya. Maka independen variabelnya adalah jarak tempuhnya, kemudian independen variabelnya adalah jenis bahan bakar, ya, Pertamax, Premium, Pertalite. Kemudian yang variabel yang tergantung yaitu jarak tempuh. Ya. Nah, sementara variabel kontrolnya adalah sesuatu yang kita buat sama dari keadaan itu. Misalnya sama-sama menggunakan satu jenis sepeda motor, ya, bannya jenisnya sama, kemudian cc-nya sama. Ya. Nah, itu yang kita kontrol agar tidak berbeda. Ya, tentunya akan rusak hasilnya kalau kemudian kita membandingkan dua jenis bahan bakar dengan 2 jenis motor dan cc yang berbeda. Ya. Kemudian yang terakhir adalah membuat satu eksperimen. Eksperimen. The experimental control is a parallel experiment that is usually done to determine whether the independent variable is responsible for the observed effect. Ini merupakan satu eksperimen untuk mengontrol satu eksperimen yang kita lakukan.
Oke. Dalam eksperimen ini faktor yang dites atau unsur-unsur yang kita tes tidak diterapkan di situ. Untuk menguji ya, sifatnya untuk menguji bahwa memang variabel kontrol itu tidak memiliki efek apapun. Ya, intinya seperti itu. Oke. Kemudian menginterpretasi data. Ya, ini di luar ya, sepertinya. Ya, di luar. Di luar dari model deskriptif. Ya. Baik, interpreting data itu merupakan satu keterampilan proses yang kita akan gunakan agar siswa itu bisa menginterpretasi atau membaca suatu data. Ya. Bisa kita pakai keterampilan ini untuk membuat prediksi, inferensi, hipotesis. Iya, seperti itu. The process of interpreting data involves making prediction, inferences, and hypotheses from the data collected in an investigation. Ya, sangat bermanfaat untuk itu. Ya. Kita bisa membaca data, intinya seperti itu. Ya. Kemudian yang terakhir adalah mendefinisikan secara operasional. Definisi operasional itu merupakan satu definisi dalam konteks penelitian kita dan bagaimana besaran itu akan diukur. Misalnya kita ingin mengukur satu ketahanan tubuh, nah maka yang dimaksud dengan ketahanan tubuh itu apa? Apakah lama bergadangnya atau lama jarak tempuh larinya? Nah itu kita definisikan secara operasional. Pengaruh minuman energi misalnya dalam ketahanan tubuh. Nah, ketahanan tubuh itu akan kita ukur dengan cara apa? Nah, baik seperti itu teman-teman semua terkait dengan keterampilan proses yang kita gunakan dalam model-model ya yang kita pakai. Tiga model yang kita pakai dalam metode ilmiah. Ya. Baik, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.